Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam, di mana akan membawakan kisah atau cerita pengalaman dari pengirim cerita maupun narasumber yang menceritakan pengalaman pribadinya. Semoga semuanya bisa terhibur. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang ya, untuk mengikuti cerita dari Dongeng Tengah Malam. Dan juga jangan lupa komen dan like-nya. Untuk yang di Spotify, jangan lupa follow supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Kiki. Mungkin masih ingat ya Mas Kiki, yang menceritakan pengalaman-pengalamannya dahulu waktu lari malam hari atau waktu ke rumah temannya. Dan kali ini Mas Kiki akan menceritakan pengalamannya di rumah waktu omnya datang dari luar kota. Langsung saja kita ke ceritanya. Kali ini Mas Kiki mau bercerita tentang kejadian yang dialami omnya dan juga Mas Kiki sendiri. Sebut saja nama omnya itu adalah Om Asep. Dan kejadian ini sekitar tahun 2010. Kejadiannya pada saat itu Om Asep ini membeli sebuah mobil bekas. Ya bukan bekas-bekas amat lah, karena tahunnya masih 2008, sedangkan kejadian tahun 2010, jadi masih umur 2 tahun, termasuk ya barulah, sebuah mobil SUV berwarna hitam. Nah, Om Asep ini membeli mobil tersebut di salah satu showroom langganan temennya Om Asep ini. Ya mungkin temennya Om Asep ini merekomendasikan showroom tersebut ke Om Asep, karena memang Om Asep itu pada saat itu sangat mengidam-idamkan mobil keluaran Jepang tersebut, mobil SUV tersebut, karena menurut dia mobil itu sangat pas dengan Om Asep. Karena mendapatkan yang diinginkan, jadilah mobil itu dibeli sama Om Asep tersebut. Om Asep ini tinggal di daerah Bandung, dan dia berjanji ke rumahnya Mas Kiki ini yang berada di Sentul ya, untuk datang ke Sentul pada sekitar hari Jumat. Dan dia memang berencana mau menginap sampai hari Minggu, sekalian memang membawa mobil barunya itu. Namanya mobil baru itu kan pinginnya kemana-mana ya, salah satunya ini mau ke rumahnya Mas Kiki ini di daerah Sentul, dari Bandung ke Sentul ya. Rencananya Mas Kiki dan Om Asep ini mau mencoba jalan-jalan di daerahnya Mas Kiki. Maklum mau mencoba mobil baru lah bagi Om Asep ini. Sekalian Mas Kiki kan juga ingin merasakan gimana sih mobil baru yang dimiliki sama Om Asep ini. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, dan Om Asep sampai di rumahnya Mas Kiki ini sekitar pukul 1 siang. Langsunglah disambut sama Mas Kiki dan mamanya Mas Kiki. Kebetulan saat itu papanya Mas Kiki ini sedang ada kerjaan di luar kota, dan sampai di rumah itu rencananya Jumat malam ini. Begitu Om Asep datang, otomatis mata Mas Kiki langsung tertuju kepada mobil yang diceritakan omnya ini ke Mas Kiki seminggu yang lalu ya, belinya kan sekitar seminggu yang lalu. Sebuah mobil SUV warna hitam yang mulus, tampak seperti baru memang, dan kinclong mobilnya. Tidak sedikit pun ada cacat ataupun lecet-lecet ya, terutama di bodinya. Benar-benar memang kelihatan seperti mobil baru. Kemudian Mas Kiki pun menyambut Om Asep yang keluar dari mobil. Lalu omnya berkata, "Gimana? Keren nggak?" "Ya Om, bagus deh," katanya Mas Kiki. Tidak ada hal yang perlu mencurigakan saat itu. Semua nampak baik-baik saja hingga ada kejadian aneh muncul malam harinya. Karena selama Om Asep ini datang
sampai menjelang papanya Mas Kiki ini datang ya malam hari, itu nggak ada kejadian apa-apa. Sekitar pukul 10 malam, papanya Mas Kiki kan datang setelah menyelesaikan pekerjaannya di luar kota. Karena mendengar papanya baru pulang, Mas Kiki pun buru-buru membukakan pintu untuk papanya ini. Baru saja Mas Kiki buka pintu, papanya ini bertanya, "Ki, kok temannya nggak disuruh masuk sih? Malah diem di luar." "Hah? Teman siapa, Pak?" Mas Kiki bingung karena nggak merasa ada janji dengan temennya yang mau datang ke rumah, nggak ada janji sama sekali. "Coba saja kamu lihat di luar, tuh dia berdiri di samping mobil hitam. Itu punya Omu kan?" Kata papanya Mas, karena papanya Mas Kiki sudah diceritain sama Om Asep kalau membeli mobil Yosua warna hitam itu, dan memang berencana datang Jumat ini. Karena mendengar perkataan dari papanya, Mas Kiki pun jadi penasaran dan langsung ke arah mobil yang diparkir di luar rumah, tepatnya di samping rumah ya. Karena di samping rumah kan pernah diceritakan Mas Kiki cita-cita terdahulu ya, bahwa di samping rumahnya itu coveringnya kan masih kosong dan itu dipakai untuk parkir mobil tersebut. Nah, saat Mas Kiki keluar, nggak ada siapa-siapa di sana, sepi sekali, malah hanya suara jangkrik yang kenceng suaranya karena kan sudah malam ya, larut malam seperti itu. Mas Kiki pun sampai celingak-celinguk mencari kepastian apakah memang ada orang. Dan dari pengamatan Mas Kiki, di situ tidak ada satu orang pun yang ada di luar, sepi sekali. Karena perumahannya kan kembali ke cerita yang dulu, perumahannya kan masih belum penuh ya, jadi nggak ada orang yang seliweran di jalan lah ya. Karena dicari nggak ada siapa-siapa, Mas Kiki pun masuk ke rumah dan bilang ke papanya ini, "Ah, papa suka iseng aja malam-malam kayak gini." Malah papanya bilang, "Serius kok Ki, papa lihat ada laki-laki berdiri di samping mobil om kamu." Papa tegur, dia nggak jawab, malah nunduk terus. "Ya udah, papa masuk aja ke rumah. Kebetulan kamu yang buka." Mas Kiki jadi heran dan penasaran, siapa sih orang yang dimaksud papanya itu? Karena dicari kemana-mana tadi, tidak ketemu sama siapapun di luar tuh, nggak ada orang sama sekali lah maksudnya. Dan karena kenyataan memang nggak ada, ya sudah, nggak diperpanjang sama Mas Kiki ini. Sampai ketika pukul 2 pagi, mobilnya Om Asep itu klaksonnya itu bunyi. Bahkan bunyinya nggak sekali ya, sampai 4 kali secara beruntun. Mas Kiki yang waktu itu yang belum sepenuhnya tidur ya, itu masih mendengar suara itu. Apa tuh mobil? Konset kah? Atau omnya masuk ke mobil? Kemudian Mas Kiki pun ngecek turun dari kamarnya Mas Kiki ke bawah, lalu membuka pintu dan melihat mobil omnya yang ada di luar. Tetapi tidak ada apa-apa, omnya pun tidak ada. Karena tidak ada siapa-siapa, Mas Kiki masih positif. Berpikiran mungkin klaksonnya lagi konslet, karena kan mobil baru dibeli kan nggak tahu kondisinya kayak apa, kecuali kalau sudah dimiliki lama ya, kan tahu ciri-cirinya. Dan ini ya sudah dianggap konslet lah. Baru saja Mas Kiki ini mau masuk lagi ke dalam rumah, tiba-tiba itu klaksonnya berbunyi lagi. Kali ini nggak beruntun ya, hanya sekali bunyinya. Tapi bunyinya itu panjang, jadi din gitulah. Jadi kayak klaksonnya itu ditahan lama. Karena kaget mendengar klakson mobilnya berbunyi lagi, Mas Kiki pun kembali keluar untuk melihat. Nah, pas melihat ke arah mobil, Mas Kiki sempat samar-samar itu melihat ada seseorang sedang menempelkan kepalanya di setir mobil atau di klaksonnya mobil tersebut. Melihat itu, otomatis ya kaget lah Mas Kiki. Siapa orang itu? Karena barusan dicek kan nggak ada siapa-siapa di mobil itu. Mas Kiki sempat terpaku melihatnya. Kemudian masih kondisi terpaku ya, melihat samar-sama orang di dalam mobil.
tiba-tiba orang itu membentur-benturkan kepalanya ke setir mobil. Otomatis, karena itu kan tempatnya klakson ya. Klaksonnya aja udah berbunyi. Tin, 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 tin. Dan Kiki waktu itu masih terpana melihat hal tersebut. Seperti terpaku ya. Dan gak menyadari gitu loh. Lah pas Mas Kiki begitu sadar bahwa tidak ada orang di situ selain Mas Kiki. Lalu siapa orang itu? Kiki pun lari ke dalam rumah tanpa mengunci pintu. Mas Kiki panik dan mencoba membangunkan seisi rumah karena ya takut ya, kaget ya melihat hal tersebut. Dan karena gaduh ya, Mas Kiki kan membangunkan orang dengan gaduhnya ya. Orang-orang pun pada bangun yang ada di rumah itu. Dan Mas Kiki menceritakan apa yang baru saja dialami. Tentunya ya sambil takut-takut ya menceritakan itu. Selesai menceritakan kejadian yang dialami, Om Asep pun segera keluar dan membuka pintu mobilnya. Dan saat dibuka, itu cium aroma amis darah yang menyebar ke seisi mobil. Dan itu saksinya banyak ya. Ada mamanya, ada omnya, bahkan asisten rumah tangganya pun pada waktu itu terbangun dan ikut menyaksikan, merasakan bau anyir yang ada di dalam mobil itu. Tentunya semua orang kaget juga, kok ada bau seperti itu. Dan omnya pun bilang bahwa waktu berangkat ke tempatnya Mas Kiki ini, bahwa nggak ada, dia tidak merasakan keanehan apapun atau berbau seperti ini. Normal-normal saja, bahkan dikasih pewangi dan sebagainya masih terasa bau harumnya itu. Nah ini kenapa kok di sini begitu dibuka malam itu baunya seperti Om Asep juga heran gitu loh. Dan saat itu yang dirasakan Mas Kiki itu benar-benar merinding. Benar-benar merinding. Karena apa? Pada waktu Om Asep mencoba menyalakan klaksonnya, itu ternyata klaksonnya itu nggak bisa berbunyi. Jadi ditekan-tekan berapa kali nggak berbunyi sama sekali. Padahal tadi jelas sekali klakson itu bunyi dan ada orang di dalamnya. Dan memang orang-orang rumah pun mendengar bahwa suara klakson itu berbunyi. Tetapi mereka tidak mencari tahu kenapa kok klaksonnya itu berbunyi. Mungkin ya karena sudah malam dan ngantuk ya. Sialnya ini cuman Mas Kiki yang bangun dan mengecek klakson mobil tersebut. Karena merasa aneh dan janggal terhadap mobil itu, Mas Kiki pun bertanya sama Om Asep ini, Om, itu mobil tanya enggak bekas apa atau bagaimana? Kemudian Om Asep hanya terdiam dan berkata, ya Om akui, Om beli mobil ini jauh di bawah harga pasaran. Mendengar jawaban dari Om Asep ini, Mas Kiki pun menebak kenapa mobil itu dijual dengan harga jauh di bawah pasaran. Dan kemudian Mas Kiki pun menyarankan untuk sebaiknya menjual kembali saja ke tempat dia mau membeli. Karena lebih baik beli harga yang sebenarnya daripada beli harga yang jauh di bawah. Tetapi ada cerita di balik harga murah itu pastilah. Karena apa? Gak mungkin seseorang menjual mobil, apalagi kondisinya mobil masih bagus ya, kok dijual murah jauh di bawah harga pasaran. Kecuali ya ada kebutuhan yang mendesak. Tetapi ini yang menjual showroom gitu loh, gak mungkin showroom mau menjual dengan harga murah kalau tidak ada apa-apanya. Sampai esok harinya kan memang rencananya esok harinya Om Asep ini kan ngajak Mas Kiki jalan-jalan ya. Ada kejadian lagi di esok harinya. Pada waktu Om Asep ini mau memanasi mobilnya di pagi hari, ternyata mobil itu nggak bisa hidup. Di starter berapa kali nggak mau menyala. Padahal Om Asep ini merasa waktu perjalanan dari rumahnya ke tempatnya Mas Kiki, mobilnya itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Bahkan
dibuat jalan pun enak. Sepertinya nggak mungkin lah kalau mogok itu ya. Apalagi katanya indikator semuanya itu normal. Tetapi dinyalakan nggak bisa nyala. Ya sudah, akhirnya dimasukkanlah ke bengkel. Tapi Mas Kiki ini masih penasaran sama sosok orang yang diceritakan oleh papanya pada malam itu ya. Bahwa beliau ini, papanya Mas Kiki ini, melihat orang berdiri di samping mobilnya Om Asep ini. Dan hanya menunduk pada waktu ditegur, disapa, itu nggak menjawab sama sekali. Apakah dia itu pemilik mobil sebelumnya atau siapa? Itu yang masih menjadi pertanyaan Mas Kiki sampai sekarang dan nggak ada jawabannya. Wow, itu tadi ya akhir cerita dari Mas Kiki. Atau apa mungkin ya mobil itu bekas kejadian kecelakaan atau apa? Karena aneh ya, padahal mobilnya auto. Atau mungkin bengkelnya bagus juga. Kalau asuransi biasanya mobil habis tabrakan pun bisa kembali seperti semula ya. Jadi kelihatan kalau itu bekas tabrakan atau kecelakaan itu nggak kelihatan sama sekali. Karena biasanya kalau asuransi seperti itu, apalagi mau termasuk mobil baru ya 2 tahun itu kalau ada yang penyok itu langsung diganti baru. Jadi bukan ditambal sulang seperti di bengkel las atau apa itu. Jadi misalnya pintu samping rusak itu langsung diganti pintu utuh. Makanya nggak kelihatan ada bekas penyok atau apa, biasanya nggak kelihatan sama sekali. Barangkali ada pengalaman yang sama dengan cerita Mas Kiki ya, bisa kirim ya di Dongeng Tengah Malam. Barangkali kalau ada kejadian sama mungkin mirip-mirip ya biasanya kejadiannya. Bisa jadi mirip seperti itu. Itu saja cerita untuk hari ini. Mudah-mudahan sedulurku semua bisa terhibur dan terima kasih telah menyaksikan atau mendengarkan cerita ini sampai habis. Jangan lupa komentarnya ya, dan juga like-nya ditunggu di YouTube ya. Kalau di Spotify kalau mau komentar atau like bisa mampir ke YouTube-nya Dongeng Tengah Malam untuk komentar atau sekedar memberikan pendapat apa sih yang terjadi dari cerita Mas Kiki ini, untuk sekedar saling sharing, barangkali ada yang punya pengalaman yang sama. Oh ya, saya sampaikan terima kasih juga untuk Mas Kiki kiriman ceritanya ya. Sepertinya Mas Kiki ini banyak mengalami hal-hal mistis ya. Kalau ada cerita lagi nanti saya tunggu ceritanya, pengalaman yang lain Mas Kiki ya. Terima kasih sekali lagi. Dan saya dari Dongeng Tengah Malam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.